Kali ini saya akan melakukan uji statistik Kolmogorov-Smirnov untuk variabel transformasi squared-ins dan squared-well untuk melihat apakah data telah berdistribusi normal. Untuk melakukan pengujian kali ini, saya telah menyediakan data Excel. Data Excel ini terdiri dari ops, size, and add, SP, month, race, rec, earns, income, well, saving, ID, dancing, descent, disort, dan dwes. Data-data ini yang akan kita input ke dalam SPSS. Dan sekarang saya telah membuka aplikasi SPSS. Sekarang kita akan membuka data Excel yang telah kita simpan. Caranya, klik File, Open Data. Cari file yang telah tersimpan tadi, file Excel. Dan jangan lupa pilih file of type Excel agar Excelnya dapat terlihat. Klik lalu OK dan OK, maka akan muncul data Excel dan terinput ke SPSS. Sebelum melakukan analisis, saya menggunakan 4 metode analisis. Yang pertama, analisis deskriptif statistik, analisis non-parametric test, analisis graph histogram, analisis transform compute. Sekarang saya akan melakukan analisis yang pertama, yaitu analisis deskriptif statistik. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, klik analisis, pilih deskriptif statistik, lalu deskriptif. Maka akan muncul Windows deskriptif. Masukkan variabel yang akan digunakan. Saat ini saya akan menggunakan variabel earns dan well. Dan klik option. Jangan lupa klik kurtosis dan squeamish. Continuous. Lalu klik OK. Maka akan muncul hasil output deskriptif statistik. Dan sekarang kita akan membacakan hasil keputusannya atau hasil analisanya. Pada earns, nilai squeamishness bernilai positif dan kurtosisnya bernilai positif. Maka earns merupakan berdistribusi miring ke kiri, distribusi normal, dan meruncing. Pada well, nilai squeamishness positif dan kurtosisnya positif. Ini positif, ini positif. Maka dapat disimpulkan distribusinya miring ke kiri, distribusi normal, dan meruncing. Dan sekarang akan masuk ke analisis kedua, yaitu analisis non-parametric test. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Klik menu analisis, lalu pilih non-parametric test, lalu
legalisir dialog, lalu klik satu sampel case. Maka akan muncul Windows One Simple Kolmogorov Smirnov Test. Isikan variabel uns dan well. Yang pertama uns dan yang kedua well. Dan jangan lupa checklist tombol normal pada text distribution, lalu oke. Maka akan tampil hasil output dari one sample Kolmogorov Smirnov test. Maka kita lihat dasar pengambilan keputusan. Jika nilai signifikan lebih besar daripada 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Pada hasil output one sample Kolmogorov Smirnov test dari data Excel, terlihat bahwa pada uns nilai signifikannya yaitu 0,000 lebih kecil daripada 0,005, maka nilainya tidak berdistribusi tidak normal. Pada well, nilai signifikannya 0,000 lebih kecil daripada 0,005, maka berdistribusi tidak normal. Dan ketiga, saya akan masuk ke analisis graph histogram. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pada menu graph, klik, lalu legalisir dialog, lalu histogram. Masukkan uns dan well. Pertama kita akan mencoba pada uns. Lalu jangan lupa centang display normal curve. Oke. Maka akan menampilkan hasilnya. Ini hasil outputnya. Dasar pengambilan keputusan. Jika data menyebar sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola berdistribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Pada hasil output uns, garis tidak memenuhi garis diagonal, sedikit melenceng ke atas, namun mengarahkan melengkung ke arah kanan. Maka data tidak kategori berdistribusi tidak normal. Lalu kita masuk pada variabel well. Langkahnya sama, dari graph, legalisir dialog, histogram. Ini kita kembalikan dan well kita isikan, lalu klik OK. Maka akan muncul hasil output dari well. Di sini terlihat bahwa misalnya garis tidak mengikuti garis diagonal, namun melengkung ke kanan.
maka dapat disimpulkan berdasarkan dasar keputusan bahwasanya well tidak berdistribusi normal. Dan terakhir saya akan melanjutkan analisis transform compute. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pilih menu transform computed variable dan pada target variable isikan squad ends. Kita akan menguji pada variabel ends dulu. Lalu pada function group kita pilih all, dan pada function and special variable kita pilih squad. Ini sudah masuk ke numeric expressionnya, dan jangan lupa ends kita input juga ke dalam numeric expression. Input. Setelah itu kita oke-kan. Maka akan muncul kolom squad ends yang telah kita lakukan atau yang telah kita buat. Dan sekarang kita akan melakukan squad well. Langkahnya sama dengan menu transform computed variable. Ini kita ganti squad well. Squad well. Lalu ini kita ganti menjadi well. Oke, enggak klik. Lalu klik OK. Maka akan muncul squad end dan squad well. Ini dia hasil outputnya. Pada analisis ini adalah analisis untuk mengubah data yang tidak normal. Kita telah melakukan transform computed variable, maka data kita yang tidak normal tadi akan menjadi normal. Maksudnya di sini nilai-nilai pada squad end dan squad well itu tidak ada yang bersifat negatif. Sehingga ketika kita akan menginput kembali data ke dalam SPSS atau menganalisanya kembali, maka hasil outputnya akan menjadi normal. Sekian uji analisa Kolmogorov-Smirnov dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.